Selamat datang di video pelatihan seri keempat Coral Finder Toolkit 2.0. Dalam video sebelumnya, kita diperkenalkan dengan struktur dasar Coral Finder, kelompok kunci Coral Finder, dan alur kerja untuk mengidentifikasi karang bercabang. Dalam video ini, kita akan mendemonstrasikan kelompok kunci karang meander atau berliku, sambil berfokus pada strategi untuk pemahaman yang baik. Hal pertama yang perlu diperhatikan tentang kelompok kunci meander adalah bahwa kelompok ini fokus pada tampilan tekstur permukaan koloni karang. Sama halnya dibandingkan dengan kelompok kunci bercabang atas dasar bentuk pertumbuhan koloni. Tidak masalah dengan pendekatan yang berbeda. Desain Coral Finder dibuat dengan menggunakan fitur praktis seperti yang dilihat di lapangan. Jadi, tekstur meander dapat diterapkan pada bentuk pertumbuhan apapun. Perhatikan bahwa Coral Finder menekankan hal ini. Pikirkan kelompok kunci sebagai konsep kemudahan yang kita gunakan untuk membuat belajar identifikasi karang jadi lebih mudah. Artinya, bahwa kelompok kunci tidak mencerminkan hubungan evolusi sebagaimana berlaku dalam klasifikasi ilmiah. Saran saya, perlakukan kelompok kunci sebagai cara cepat untuk masuk ke lingkungan yang tepat. Jika Anda tidak menemukan petunjuk yang sepadan, tidak apa-apa untuk berubah pikiran, kembali dan coba sesuatu yang lain. Coral Finder memandang makna meander secara sangat luas. Pikirkan meander seperti tekstur atau bentuk yang mengalir seperti sungai dengan jalur berliku di permukaan koloni. Sungai berliku ini bisa besar atau kecil, tebal atau samar. Yang paling penting, meander termasuk fitur apapun pada karang yang tampak berliku-liku, bukan hanya dinding koralit. Tips penting. Masih ingat ridge yang berantakan di permukaan koloni pada video pelatihan 2? Setelah Anda memilih kelompok kunci meander, langkah berikutnya adalah mengenali jenis dinding koralit yang dimiliki karang. Mari kita lihat beberapa contoh koralit meander dengan dinding terpisah. Lembah koralit bisa pendek atau panjang. Struktur dinding karang dengan polip tebal atau tentakel besar yang terbentang mungkin sulit dikenali pada awalnya. Mungkin kita berenang mengabaikan koloni dengan polip yang mengembang yang indah ini tanpa tahu bahwa karang tersebut memiliki koralit dengan dinding terpisah. Tapi saat Anda terbiasa menggunakan Coral Finder, Anda dapat memecahkan masalah ini melalui kelompok kunci Large Daytime Expanded Polyps. Hal terakhir mengenai karang meander dengan dinding koralit terpisah. Apa yang Anda lihat di permukaan koloni seringkali menutupi bentuk koloni karang sebenarnya. Misalnya karang ini, dengan lembah pendek dan dinding koralit terpisah, sebetulnya memiliki koralit berbentuk batang tabung panjang. Rahasia untuk dapat mengidentifikasi karang dengan baik adalah dengan menghabiskan banyak waktu di dalam air, mengamati karang. Alternatif dari dinding terpisah dalam struktur kelompok kunci meander di Coral Finder adalah berbagi dinding atau dinding tidak jelas. Karang meander yang berbagi dinding bisa memiliki panjang lembah yang bervariasi dari pendek, medium, hingga panjang dan rumit. Demikian pula lembahnya bisa sempit atau lebar. Tekstur permukaan koralit yang membentuk lembah meander juga dapat bervariasi secara dramatis, dari sederhana, kompleks, dan bahkan rumit. Tentu saja, bukan karang namanya jika tidak ada contoh di luar kebiasaan. Mari kita bahas beberapa bentuk meander yang tidak biasa. Sebagian terbesar karang membentuk koloni,
Tetapi ada beberapa spesies yang hanya memiliki satu atau beberapa polip saja. Karang ini tumbuh meliuk-liuk di bagian tepinya dan memberikan kesan dinding yang terpisah. Pada beberapa spesies, dinding bisa menyatu di dekat pusat koloni, tapi terpisah mendekati tepi. Coral Finder memperlakukan karang ini memiliki dinding terpisah, walau kadang terlihat sebaliknya. Istilah teknis untuk karang dengan dinding terpisah yang berbelit adalah flabelomeandroid. Berikut adalah tips lain yang layak diingat. Untuk terbiasa dengan karang meander, kesalahan paling biasa dibuat adalah salah mengidentifikasi struktur dinding, yaitu kebingungan antara genera dengan dinding terpisah dan berbagi dinding. Berikut adalah dua karang meander berdampingan. Karang di sebelah kanan memiliki dinding terpisah, dan yang di sebelah kiri berbagi dinding. Bagaimana mengetahuinya? Dengan pengalaman, Anda bisa membedakan dari kejauhan. Tetapi bagi pemula, hal terbaik dilakukan adalah dengan mengibaskan air pada polip, sehingga mereka menarik polipnya. Catatan, celah tipis pada karang berbagi dinding ini merupakan alur pada kerangkanya. Bukan celah antara dua dinding. Bisa Anda lihat bahwa dengan kebiasaan melihat kerangka dan hewannya menjadi hal yang penting untuk dapat menguasai identifikasi karang. Sekarang, kita akan melihat kelompok karang lain yang memiliki tampilan meander. Pada contoh-contoh ini, lembah meander ini tidak berhubungan dengan pembentukan dinding koralit. Anda akan ingat bahwa dalam video pelatihan 2 Coral Finder Toolkit 2.0, kita berjumpa sekelompok karang yang membentuk tonjolan pada permukaan koloni yang tidak terkait dengan pengembangan dinding koralit. Dalam beberapa kasus, kita sebut ini ornamen ridge dan lembah meander. Anda akan ingat bahwa mereka juga disebabkan oleh proses pertumbuhan karang. Untuk saat ini, tidak perlu dipermasalahkan. Kita hanya perlu belajar mengenali saja sehingga kita tahu bagaimana menggunakan kelompok kunci meander pada Coral Finder. Mari kita mulai dari ujung spektrum yang ekstrim dan mudah dilihat. Dari jarak dekat, ornamen ridge ini menyamarkan koralit-koralit kecil yang dihubungkan oleh septocosti, yang berarti ridge itu adalah ornamen pada permukaan koloni dan bukan dinding koralit. Pada contoh-contoh yang tidak terlalu ekstrim di sini, lebih mudah dikenali. Sekarang, kita memiliki karang dengan tekstur meander halus pada permukaannya. Sekali lagi, pemeriksaan yang teliti mengungkapkan bahwa ridge ini sebenarnya dikelilingi kumpulan koralit kecil yang dalam hal ini dihubungkan oleh septocosti bergranula. Pada contoh ini dan berikutnya, Anda akan berurusan dengan koralit berukuran sekitar 1 mm yang mungkin sulit untuk dilihat di bawah air tanpa bantuan lensa. Sekarang, saya berharap Anda mengerti pentingnya untuk melihat karang dari dekat dengan teliti sebelum menggunakan Coral Finder. Dari beberapa lokakarya, kami tahu bahwa kesalahan umum yang dibuat para pengguna Coral Finder adalah lupa memeriksa skala. Sekarang, mari kita kembali ke halaman kunci dan meninjau logika kelompok kunci meander. Pertama-tama, kelompok kunci meander berurusan dengan tekstur seperti sungai berliku yang ada pada karang, tanpa menghiraukan bentuk pertumbuhannya. Kemudian, Anda perlu bertanya pada diri sendiri, apakah karang yang sedang saya lihat memiliki dinding terpisah, atau berbagi dinding, atau tidak ada dinding, pada 3 skala yang berbeda. Penting untuk dipahami, ketika Anda memilih opsi ini, Anda bisa saja sedang melihat karang berornamen ridge dan tidak ada struktur dinding yang jelas.
Dan berikut tips penting. Sebagian besar karang seperti ini juga memiliki koralit yang sangat kecil dan Anda dapat menemukan semuanya tergabung di halaman 7 Coral Finder. Saat memeriksa karang, ingatlah untuk mengukur koralit dan periksa skalanya. Sebagai penutup, mari kita tinjau kembali proses identifikasi Coral Finder menggunakan karang meander. Pertama, pilih kelompok kunci. Secara jelas, ada tekstur meander pada permukaan koloni. Berikutnya, apa jenis struktur dinding yang dimiliki? Mari kita lihat lebih dekat. Kita bisa lihat bahwa karang ini memiliki dinding terpisah yang jelas dengan jarak lembah sekitar 2 cm. Jadi, kita menuju ke halaman 6. Melalui pengamatan cepat dengan mata yang terbiasa, saya tahu apa yang akan dilakukan. Saya selalu mulai dengan memeriksa kotak skala. Tips: untuk apa mencari karang dengan skala yang salah? Caulastrea terlalu kecil untuk dipertimbangkan. Mari kita tinggalkan. Dari 3 karang lain pada skala yang benar, Lobophilia yang berdaging dengan polip bermanik-manik tampaknya pilihan terbaik. Dengan cepat, saya mengeliminasi Euphilia yang memiliki polip besar mengembang di siang hari. Juga Trachyphilia dengan polip yang mulus dan tidak tebal. Maka, secara visual, kita punya calon kuat. Sekarang, saatnya mengkonfirmasi fitur utama yang dicetak tebal pada deskripsi teks. Kita telah memeriksa jenis dinding terpisah dan skala yang benar. Sekarang, kita perlu konfirmasi. Polip memiliki tekstur tebal seperti karpet. Cek. Dengan gerigi septa besar yang runcing yang dapat terlihat di bawah jaringan. Inilah gerigi tersebut. Jadi, cek lagi. Kemudian, Anda bisa mencarinya di Corals of the World dan mencari tahu spesies karang yang Anda lihat. Satu hal terakhir untuk menutup video ini, Anda perhatikan bahwa deskripsi pada Coral Finder tidak menyebutkan warna jingga atau coklat pada karang ini. Itu karena warna merupakan karakter yang jarang dapat diandalkan untuk mengidentifikasi di lapangan. Tetapi jika ya, Coral Finder akan menunjukkannya. Sampai jumpa di video berikutnya.